John Hartman memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain Oman, timnas Indonesia akan menantang satu negara lagi. Sampai hari ini, belum diketahui siapa satu lawan sisa yang akan dihadapi skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni 2026. Di FIFA Series 2026, John Hartman memanggil 41 nama. Dari 41 nama itu, John Hartman kemudian mengerucutkan menjadi 23 nama saja. Untuk FIFA Matchday Juni 2026, pemain yang dipanggil disinyalir mencapai 27 nama. Dari 27 nama itu, 4 diantaranya akan dicoret sehingga hanya 23 personil yang masuk skuad akhir. Sepanjang sejarah, timnas Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali. Hasilnya, Oman lebih unggul dengan catatan 3 menang, 1 imbang, dan 2 kalah. Namun, jika menarik data sejak 2007, timnas Indonesia tidak pernah menang dengan catatan 1 imbang dan 3 kalah. Hasil minor ini yang tentu ingin diakhiri Jay Itzes dan kawan-kawan. Terlebih jika menang atas Oman, ranking FIFA timnas Indonesia dijamin akan terangkat. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes kembali menunjukkan kelasnya di panggung tertinggi sepak bola Italia. Bek tangguh tersebut tampil luar biasa saat membawa Sassuolo menahan imbang Fiorentina tanpa gol dalam lanjutan Serie A pekan ke-34 musim 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Minggu. Bermain di markas lawan yang dikenal angker, Itzes tampil bak tembok tak tergoyahkan di jantung pertahanan. Sepanjang 90 menit, ia memimpin lini belakang dengan disiplin tinggi. Itzes mampu membaca permainan dengan cerdas dan mematahkan setiap ancaman yang dibangun tuan rumah. Itzes mencatatkan 2 blok krusial, 7 sapuan bersih, serta rekor sempurna dalam duel udara dengan tingkat kemenangan mencapai 100%. Dominasi di udara tersebut menjadi kunci dalam meredam serangan Fiorentina, terutama melalui bola-bola silang dan situasi bola mati. Tak hanya itu, ketenangan dan kepemimpinannya juga menjadi faktor penting dalam menjaga organisasi pertahanan Sassuolo tetap solid. Ia beberapa kali mengkoordinasikan rekan-rekannya untuk menutup ruang dan memaksa Fiorentina kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang laga. Berkat performa impresif tersebut, Itzes dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Ini merupakan sebuah pengakuan atas kontribusi besarnya dalam memastikan clean sheet bagi timnya. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Sassuolo. Penampilan gemilang ini semakin menegaskan status Jay Itzes sebagai salah satu bek paling konsisten musim ini. Bagi publik Indonesia, performa ini tentu menjadi kabar membanggakan, sekaligus sinyal positif jelang agenda internasional bersama skuad Garuda. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Kali ini, PSSI mengincar mantan rekan satu klub pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, di PEC Zwolle, Tristan Goyer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian timnas Indonesia. Goyer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan Goyer. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Bek kanan 20 tahun tersebut merupakan pemain Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di awal musim saat melawan FC Utrecht di laga pembuka Liga Belanda, Goyer menjadi pilihan utama pelatih Johnny Jensen. Namun dia hanya bermain 26 menit karena mengalami cedera lutut dan tengah dalam masa pemulihan. Goyer tercatat sudah bermain untuk Timnas Nasional Belanda U16 dan U18. Bersama Timnas Belanda U16, dia sudah bermain 3 kali dan debut pada 2019. Sementara bersama Timnas Belanda Senior, dia belum mendapatkan menit bermain satupun. Inilah yang bisa dimanfaatkan PSSI jika ingin menaturalisasi Goyer. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, terus menampilkan performa gemilang bersama sang klub Sassuolo. Terbaru Jay Itzes
terpilih sebagai pemain laga lanjutan Liga Italia 2025-2026 yang mempertemukan Fiorentina versus Sassuolo Minggu malam WIB. Seperti biasa, Jay Itzes diandalkan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso. Dalam pola 4-3-3 racikan Fabio Grosso, Jay Itzes ditandemkan dengan Tarik Muharemovic di jantung pertahanan Nero Verdi. Jay Itzes mencatatkan umpan sukses mencapai 96%, memenangkan 2 duel udara hingga membuat 5% penguasaan bola. Laman Who Scored pun memberikan nilai 7,0 kepada bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Berkat bantuan Jay Itzes, Sassuolo menahan tuan rumah Fiorentina 0-0. Pada Juni 2026, Jay Itzes akan kembali membela timnas Indonesia. Rencananya pada akhir Mei 2026, Jay Itzes akan mendarat di tanah air. Ia bersiap membela timnas Indonesia melawan 2 negara di FIFA Matchday Juni 2026. Sejauh ini baru ada 1 lawan yang dipastikan melawan timnas Indonesia pada Jumat 5 Juni 2026, yakni Oman. Harapannya di bawah asuhan John Hartman, pemain-pemain timnas Indonesia semakin kompak. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia meraih hasil maksimal semakin terbuka. John Hartman resmi memanggil 7 pemain timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Sebanyak 7 pemain yang sudah masuk daftar panggil adalah Mark Klok, Tom Hay, Sadil Ramdhani, Axel Runtukahu, Fajar Faturrahman, Witan Sulaiman, dan Shane Patinama. Dalam surat panggilan yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi, 7 pemain di atas dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Pemain-pemain yang tampil apik saat pemusatan latihan dijamin masuk skuad akhir timnas Indonesia yang akan bersaing di Piala AFF 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Tom Hay dan yang lainnya wajib tampil impresif di sesi pemusatan latihan yang digelar pada 26 hingga 30 Mei 2026. Jika tampil oke selama pemusatan latihan, peluang mereka masuk skuad akhir untuk Piala AFF 2026 sangat besar. Menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil John Hartman. Disinyalir untuk Piala AFF 2026, John Hartman akan memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia di Asia Tenggara. Ketika Piala AFF 2026 bergulir, Super League belum memulai kick-off. Liga-liga di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia juga belum dimulai, sehingga John Hartman dapat memanggil pemain-pemain timnas Indonesia yang beredar di kawasan tersebut. Pascal Strauss, bek tambung milik Leeds United, kini dikabarkan tengah diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia atas rekomendasi langsung dari pelatih kepala John Hartman. Kabar mengejutkan ini datang dari Ketua Badan Timnas Sumarji. Sumarji menyebutkan Strauss melalui proses negosiasi yang cukup panjang dengan pihak federasi. Pemain dengan nilai pasar mencapai 382,4 miliar rupiah tersebut disebut telah memberikan sinyal positif untuk menjalani naturalisasi dan membela skuad Garuda. Isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini sudah lama mencuat setelah bek Leeds United, Pascal Strauss menunjukkan kode yang membuat publik Indonesia heboh. Pemain yang berkarir di Liga Inggris itu diketahui memiliki tato bergambar burung Garuda di kaki kirinya, simbol yang erat kaitannya dengan Indonesia. Tato tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Story milik Strauss beberapa waktu lalu. Momen itu segera memicu spekulasi bahwa sang pemain semakin dekat untuk membela timnas Indonesia, apalagi hingga kini ia belum pernah tampil bersama tim nasional Belanda. Situasi itu membuka peluang besar bagi PSSI untuk meyakinkan Strauss agar bergabung melalui jalur naturalisasi. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2026. Satu lawan yang sudah pasti dihadapi timnas Indonesia adalah Oman. Dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Oman, laga timnas Indonesia versus Oman akan digelar di SUGBK Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Satu lawan timnas Indonesia lagi pada Juni 2026 belum diketahui. Sejak November 2025, Mace Hilgers mengalami cedera ACL. Namun dalam 1 bulan terakhir, bek 25 tahun ini mulai rutin berlatih di lapangan.